Pak, Bu, saya mau katakan demikian loh. Asalkan kita berani berharap kepada Tuhan. Kita berani berserah kepada Tuhan. Sehebat apapun yang engkau hadapi, sesulit apapun situasi yang terjadi. Maaf, pebisnis dengar baik. Mungkin pencapaianmu tidak seperti yang engkau inginkan. Selama ada Tuhan dalam hidupmu, Tuhan masih punya rencana yang indah buat kita. Amin. Yang jadi masalah apa saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ibadah rajin, doa rajin, pemuritan rajin, tapi kalau Tuhan gak tinggal dalam kita, saya pikir ibadah kita akan menjadi sia-sia. Betul tidak? Banyak orang rajin ibadah, banyak orang rajin mencari Tuhan, banyak orang rajin melayani, tapi yang dilayani bukan Tuhan. Saya sampaikan di jemaat yang saya pimpin, melayani bukan untuk terkenal. Kalau pengen terkenal jadi penyanyi dangdut saja. Tapi melayani supaya kita dikenal oleh Tuhan. Amin. Kalau kita nggak dikenal oleh Tuhan, Matius 7, 21, 22, 23 menghadang kita. Nyah engkau sebab aku tidak mengenal siapa engkau. Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan bilang apa? Nyah engkau. Hari ini musiknya luar biasa, hari ini pujiannya luar biasa, dan Bapak Ibu luar biasa. Kalau semua luar biasa, masakan kita dalam Tuhan gak sungguh-sungguh. Kok gak ada amin? Haleluya. Ya, tidak selamanya kita punya kesempatan. Beberapa minggu yang lalu saya khotbah di daerah PIK. Ada seorang opah yang didorong datang ke gereja. Tidak pakai kursi roda, tapi kursi rumah sakit. Yang ada, ya itu dah. Ada susternya, ada segala macam. Dan dia pakai kayak alat pacu jantung. Saya tanya sama anaknya, saya tanya sama yang nggak tahu itu perawat atau apa. Kenapa ikut ibadah? Apa jawabannya? Biarkan dia mendengarkan firman Tuhan, Pak. Karena ada saatnya dia nggak bisa lagi ibadah. Ini keren. Ini keren. Pak, Bu, dengar baik. Kalau Anda setia sampai hari ini, saudara berani berkata, Ebenezer. Masalah boleh ada, tapi Tuhan tetap luar biasa buat saudara. Yang setuju tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Katakan haleluya. Ya. Kalau untuk manusia saja kita total, masakan buat Tuhan kita tidak total. Saya ambil tema yang sama. Buah-buah daripada kesetiaan. Saya ingat sekali tahun 2002 saya dipercaya melayani Tuhan. Tahun 2002 Bapak Ibu. Pelayanan saya cuma angkat kursi. Dari lantai 1 ke lantai 2. Hampir 2 tahun. Karena gerejanya ngontrak. Plus sound system. Jadi saya kayak Adirai. Karena ngangkatin kursi. Mengeluh, no. Itu yang Tuhan percayakan buat saya. Amin. Tahun 2004 saya melayani pemulung dan sampai hari ini saya masih melayani pemulung. Kok gak ada amin? Pak, Bu yang dikasihi Tuhan, apapun pelayananmu engkau lakukan dengan setia, Allah yang berfirman adalah Allah yang setia. Biar gak terlalu tegang, boleh gak senyum kanan kiri? Aku takut dibelototin ini. Haleluya. Oke. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jikalau kamu apa? Berbuah. Jadi kekristenan yang benar bukan karena kita setia semata tanpa menghasilkan buah. Saya berdoa mulai minggu depan setiap yang hadir membawa 1 jiwa. Rencana ibadah 2 kali digenapi dalam nama Yesus di tempat ini. Sampai nanti akhir tahun ibadah 5 kali. Loh, saudara masuk surga jangan sendirian dong. Ajak tetangga biar masuk surga. Haleluya. Saya lanjutkan sekali lagi. Yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dengan demikian kamu adalah apa? Murid-muridku. Pak, Bu, Tuhan gak cari jemaat. Tuhan gak cari kambing. Tapi Tuhan cari domba. Orang yang ibadah gampang putus asa itu kambing. Orang yang gak dapat nasi kotak pindah gereja itu kambing.
Tapi orang yang setia sekalipun tidak dihargai adalah domba yang luar biasa. Sekalipun tidak dianggap, sekalipun tidak dipuji, sekalipun tidak mendapatkan reward. Tapi tujuannya Tuhan itu adalah domba. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Boleh klik berikutnya. Ya. Yang pertama saya menulis dari buah-buah kesetiaan adalah banyak orang mau berkat besar. Siapa yang diberkati Tuhan? Oh, enggak semua ya. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Oke. Saudara diberkati tidak salah. Yohanes 10:10b berkata apa? Aku datang supaya kamu memperoleh hidup. Bukan hidup yang pas-pasan, bukan hidup yang kekurangan, tapi Alkitab berkata apa? Hidup yang berkelimpahan. Saya tadi pagi berangkat dari rumah jam 4:30 pagi. Karena harus khotbah jam 6. Jauh dari sini, di Curug. Terus pindah lagi ke Serpong. Yang datang pagi-pagi itu orang-orang sederhana sekali. Saya bilang, kenapa Bapak, Ibu, Opa, Oma, Om, Tante ibadah pagi? Kami mau cari Tuhan dulu. Baru saya cari berkat yang lainnya. Itu keren. Itu keren. Pak, Bu, banyak orang mau berkat besar, tapi tidak semua orang siap dengan apa? Ketaatan yang radikal. Taat gampang dikhotbahkan, taat gampang disampaikan, taat gampang menjadikan satu frame atau satu visi, tapi taat tidak gampang untuk dilakukan. Yang paham sampai di sini katakan amin. Saya mau melayani Tuhan asalkan, saya mau berkorban asalkan. Itu bukan taat, tapi transaksional. Coba aja lihat kitab yang dipakai untuk perpuluhan. Banyak pendeta selalu ngangkat Maleakhi 3 ayat 10. Seolah-olah ayat itu transaksional. Kalau aku memberi, surga dibuka. Pak, Bu, ini bukan masalah surga dibuka. Kita harus menyadari semua yang kita dapat, semua yang kita punya, kita bawa dengan setia di rumah Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar semua berasal daripada Tuhan. Betul apa tidak? Ya. Jemaat yang saya pimpin saya bilang begini, kalau engkau bekerja karena usahamu sendiri, kalau engkau berusaha karena kehebatanmu tanpa melibatkan Tuhan, gak usah bawa persembahan, nikmati sendiri. Tapi kalau engkau sadar semua berkatmu daripada Tuhan, sudah selayaknya kita bawa penaburan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Ayo yang setuju tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua, semua orang mau hasil. Mau saya enak Pak, mau saya diberkati, mau saya sukses, mau saya tidak ada kendala, yang bergumul biarin aja Pak Agus. Loh, kan gak fair itu. Ya dah? Amin. Tetapi tidak semua orang mau apa? Mau prosesnya. Pak, Bu, Anda bisa melihat 20 langkah ke depan di sana itu hebat. Anda harus ambil keputusan 1 langkah ke depan. Anda bisa memandang hari esok penuh dengan jawaban. Kalau dalam proses Anda berserah. Tetapi kalau dalam proses ngomel terus, gerundel terus, gak selesai-selesai prosesmu. Yang setuju katakan amin. Ini gampang dikhotbahkan tapi tidak gampang dilakukan. Saya kan sudah melayani Pak. Saya kan udah perpuluhan, saya udah persembahan. Kenapa masalah yang diizinkan terjadi? Masalah diizinkan terjadi bukan penghukuman. Proses kita hadapi bukan penghukuman. Air mata yang keluar di kelopak mata kita bukan penghukuman. Tapi saya mau tegaskan, itu proses supaya sudah dimurnikan. Saat yang tepat engkau akan dipulihkan. Saat yang tepat engkau akan diberkati. Saat yang tepat engkau akan dibawa naik dalam kemuliaan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Yang ketiga, banyak orang mau hidup damai, tapi tidak semua orang mau berdamai. Ada pengelompokan tertentu. Yang kelompok ini bukan DNA aku, yang kelompok itu bukan DNA aku. Pak, Bu, semua kita diciptakan sama di hadapan Tuhan. Amin. Nggak ada orang hebat, nggak ada hamba Tuhan yang hebat. Yang hebat hanya Yesus Kristus Tuhan. Setuju? Amin. Yuk klik berikutnya, tolong. Sabar ya, ada 74 PowerPoint. Saya siapkan selama 2 minggu ini. Haleluya. Ketaatan sejati melalui ujian, selalu diuji.
Saya ambil contoh Abraham karena yang khotbah namanya Abraham. Bilang kanan kirimu yang khotbah namanya Abraham. Haleluya. Coba lihat saudaraku. Kejadian 22 ayat 1. Allah mencoba Abraham, ini garis besarnya saya ambil. Abraham tidak diuji dengan hal-hal yang kecil. Tetapi dengan hal-hal yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu apa? Ishak ditunggu sekian lama saudaraku dengan nubuatan antara believe or not. Kenapa? Karena Sarah istri Abraham siapa namanya ya? Istri saya namanya Debbie. Ini sana dia. Saudaraku, sampai Alkitab berkata dalam Ibrani, Sarah itu sudah mati haid. Sementara Abraham sudah mati pucuk. Siapa yang laki-laki di sini? Sudah tahu laki-laki mati pucuk? Laki-laki yang sudah tidak berfungsi kelaki-lakiannya. Zamannya Abraham hidup belum ada Viagra. Ya belak-belakan aja lah, enggak apa-apa lah. Sudahlah, enggak ada dusta di antara kita. Amin. Di sana enggak ada jamu cap Nyonya Menir. Betul? Tetapi Abraham hidup dari iman. Janji didapatkan setelah Abraham di atas 100 tahun usianya. Tetapi apa yang baik, apa yang dia sayangi, apa yang dia idam-idamkan, Tuhan uji ketaatan Abraham. Abraham, korbankan Ishak. Pak, Bu, lihat saya sebentar. Pasti di antara kita pernah ditipu kan? Kalau nggak ditipu ya nipu kan, gitu aja toh. Kok repot amat sih, betul? Iya kan? Kalau nggak ngapusi ya dihapusi, itu bahasa Ibrani yang terbaru, haleluya. Nanti Pak Sony ngerti itu terjemahan. Iya toh? Saya pasti pernah ditipu, pernah dikecewakan, betul nggak? Pak, Bu, kalau engkau pernah ditipu, pernah kehilangan, pernah dikhianati, pernah ditusuk dari belakang, menurut saya Anda belum kehilangan. Kok enggak bisa amin kok, gitu aja. Pak Pendeta enggak lihat hati saya pedih gara-gara itu, sudahlah ada Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, kalau Anda hanya diambil sebagian hartamu, saudara dikhianati, saudara ditinggalin seseorang, maaf, itu enggak seberapa. Tidak menjadi masalah besar selama Yesus ada dalam hidup saudara. Amin. Selama Yesus ada dalam hidupmu, Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup kembalikan, Tuhan sanggup limpahkan atas kita. Boleh aku dia minta sebentar Yohanes 15 ayat ke-7. Boleh? Tadi WL-nya nyanyi itu soalnya, saya tertarik tadi. Tolong Yohanes 15 ayat ke-7. Sebentar aja. Izin. Injil Yohanes pasal 15 ayat ke-7. Dapat? Sudah bawa Alkitab? Sudah ada di depan. Oh, di belakang sudah ada. 3, 2 ya. Terus. Pak, di mana ayat setianya? Pak, di mana ayat doa semalaman? Pak, di mana ayatnya doa puasa? Tuhan cuma minta 2 hal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, everything you want, everything you need in the name of Jesus, you get it. Yang setuju katakan amin. Tuhan cuma minta 2 kok. Kita tinggal dalam firman Tuhan dan firman itu menguasai hidup kita. Pak, Bu, saya yakinkan saudara, orang yang tinggal dalam Tuhan hidupnya pasti setia. Orang yang tinggal dalam Tuhan hidupnya pasti taat. Orang yang tinggal dalam Tuhan pasti Tuhan yang didahulukan. Yang setuju katakan amin. Nggak gampang menghidupi ayat ini Bapak Ibu. Anda boleh duduk di tempat ini. Anda boleh mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau kepahitan, kedengkian, sakit hati, iri hati masih engkau pelihara, maafkan saya, ibadahmu sia-sia. Yang paham sampai di sini katakan amin. Ya. Amin. Makanya di banyak tempat saya katakan, kenali Tuhan Allahmu dengan baik. Ini bukan masalah kita nyanyi, menangis, tumpang tangan, tumbang, gulung-gulung, sampai kita bilang, wow. Enggak begitu. Menurut saya, masalah terbesar kekristenan bukan karena sakit penyakit.
Menurut saya masalah kekristenan terbesar bukan karena miskin, bukan karena susah, bukan karena bangkrut. No. Masalah terbesar sampai hari ini kekristenan apa? Yang pertama adalah dosa. Betul tidak? Betul tidak? Masalah dosa. Dan yang kedua masalah terbesar buat orang Kristen apa? Pertobatan. Kalau Anda ibadah sering, pujian sering, doa acara apapun hadir sampai disebut jemaat maha hadir. Semua datang soalnya. Dimanapun datang, di ujung gang pun datang. Tapi kalau engkau hanya hadir, tidak mengalami pertobatan, bukankah imanmu sia-sia Bapak Ibu? Betul atau betul? Ada nggak orang sering ke gereja tapi nggak bertobat? Ih kok bisik-bisik? Ada nggak orang yang ibadah tapi ngomongin orang? Loh kok banyak? Ada nggak orang ibadah ngomongin pendeta? Banyak juga, pakai baju apa? Ayolah Pak Bu. Kalau Anda ingin diberkati, dipulihkan, mendapatkan rewards Tuhan, syaratnya cuma 2. Firman tinggal di dalam kita dan Tuhan tinggal di dalam kita. Orang yang setia dengan Tuhan tidak akan pernah lagi menduakan Tuhan. Orang yang setia dengan Tuhan pasti tidak mungkin menganggap Tuhan hal-hal yang biasa. Orang yang tinggal dalam Tuhan setiap ibadahnya pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti ikhlas kok melepaskan pengampunan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan fokusnya bukan kekhawatiran. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan imannya pasti mengalami grow. Orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengaminkan firman Tuhan. Pak Bu, Alkitab juga berkata, orang yang susah hidupnya bukan orang yang miskin. Orang yang mengalami kebinasaan bukan orang yang sakit-sakitan. Tapi Alkitab berkata, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Pengetahuan akan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya toh? Berapa banyak orang Kristen di Androidnya itu ada Alkitab? Hampir semua ya. Tapi nggak sedikit juga di situ ada Alkitab, tapi ada juga gambar porno. Bagaimana mungkin kita mau bertobat kalau hal-hal yang demikian bisa terjadi? Saya berdoa di GKSI St. Moritz tidak ada yang seperti itu. Ini adalah murid-murid Yesus yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Tolong PowerPoint-nya lagi. Kejadian 22 ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun. Artinya apa? Karena ketaatan Abraham tidak menunda-nunda, tidak kompromi, tidak tawar-menawar. Pak Bu, kalau Anda diingatkan Tuhan untuk bertobat hari ini, do it. Lakukan hari ini. Kalau Anda diingatkan untuk memberkati saudara-saudaramu yang susah hidupnya, lakukan hari ini. Amin. Kalau Anda diingatkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang baik, bahkan Anda diingatkan untuk melayani Tuhan, lakukan sekarang. Jangan bilang begini, Pak nanti aja tunggu kenaikan tanggal 14 Mei ya Pak ya. Kok yakin benar kita bisa hidup sampai 14 Mei? Yakobus 4 ayat 14 mencatat, sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang jam berapa? Semua bawa jam enggak? Lihat jamnya. Jam berapa? 11. 8 jam lagi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi atas kita. Betul apa betul? Jangankan 8 jam, 2 jam lagi loh kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi atas kita, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi, alasan apa kita tidak melepaskan pengampunan buat orang lain? Kalau kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan, alasan apa kita nggak sungguh-sungguh dalam Tuhan? Betul tidak? Waktu adalah kesempatan. Kesempatan belum tentu datang kali yang kedua. Tetapi setiap orang yang memaksimalkan kesempatan pasti ada dalam rencana Tuhan. Yang setuju tepuk tangan.
Kok wajahnya banyak yang merah ya? Are you okay? Saya lanjutkan ya. Gak lama lagi kok, 2 jam selesai. Haleluya. Banyak orang gagal bukan karena apa? Tidak tahu kehendak Tuhan. Tapi karena apa? Menunda-nunda ketaatan. Ada dosa favorit loh hari-hari ini. Ada dosa yang sulit ditinggalkan. Pak, Bu, ada seorang musafir yang berdagang dari padang gurun satu ke padang gurun yang lain. Karena di padang gurun kendaraannya bukan BYD. Mobilnya bukan BMW. Tapi mobilnya adalah Mercycle. You know Mercycle? This one. Ini puji Tuhan nih, 57 tahun belum pernah ganti oli nih. Haleluya. Soalnya made in heaven. Loh, saudara bangga gak punya Tuhan? Haleluya. Makanya dikit-dikit jangan mengeluh. Siapa yang tadi pagi ke toilet? Cuma 2. Wah, ini pecah rekor nih. Pak, saya turun aja Pak, gak kelihatan Pak. Siapa yang tadi pagi BAB? Ih, gak semua. Bisa gak suami mau BAB titip sama istrinya? Titip dong. Bisa gak? Sama dengan ibadah Bapak Ibu. Sorry, analogi saya agak kasar. Sama dengan ibadah. Kita kepingin masuk surga. Kita kepingin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi ibadahmu gak sungguh-sungguh. Ibadahmu gak bisa diwakilkan. Kedekatan kita dengan Tuhan gak bisa diwakilkan. Betul tidak? Betul tidak? Siapa yang tadi pagi ke toilet? Buang air kecil. Mulai banyak, puji Tuhan. Yang keluar air apa batu? Ditanya kok. Yang keluar air atau batu? Banyak mengucap syukur Bapak Ibu. Karena banyak orang di sana pipi saja keluar batu. Betul? Siapa yang datang ke gereja tadi perlu oksigen? Oksigen tidak usah beli. Di rumah sakit sana banyak sekali orang bernafas saja untuk beli oksigen. Alasan apa kita nggak sungguh-sungguh hari ini? Kita mau sungguh-sungguh Bapak Ibu. Kenapa? Kita mau taat. Dan akhir pertandingan kita mau semua yang hadir berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Ya, olehnya jangan tunda. Saya cerita musafir tadi. Dia bawa onta di padang gurun. Karena onta binatang yang 40 hari bisa berjalan tanpa berhenti. Karena di dalam punuknya ini bisa menampung 300 liter air. Tetapi hari yang ke-7 saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, musafir ini kecapean. Dia diriin tenda di tengah padang gurun. Dia mau tidur di situ. Dan tentu ontanya diistirahatkan. Dia tidur buka tenda. Dapat 1 jam dia kaget musafir itu kenapa? Karena punggungnya ini seperti ada angin yang nyemprot. Begitu dia buka mata, dia lihat ontanya, kepalanya udah masuk di tenda itu. Nafasnya di punggung, di tengkuknya. Dibilang sama musafir itu apa? Enggak apa-apa. Ini binatang yang menolong saya. Dia tertidur kembali. Tidur 1 jam lagi saudaraku, saudagarnya apa? Mulai sesak nafas. Sulit bernafas. Kenapa? Dia ada di pojok. Terbangun ternyata setengah badan onta sudah masuk di tenda itu. Dia bilang, enggak apa-apa. Toh onta yang nolong kita. Dia tidur lagi. 1 jam lagi dia kedinginan. Saudara udah bisa nebak, pinter nih di sini ya. Jemaatku nggak bisa loh. Jadi dia kedinginan. Kenapa? Ini pasti muridnya Pak Agus semua ini. Ya, karena dia udah tertendang dari tenda. Yang tidur siapa dalam tenda? Pak, Bu, itu dosa. Itu gambaran dosa. Dosa kecil kita kompromi. Dosa yang sering kita lakukan kita kompromi seolah-olah fine. Hati-hati. Dosa tidak engkau bereskan, ketaatanmu akan hilang. Suatu ketika dosa itu akan membunuh kita. Betul tidak? Betul tidak?
Makanya hari ini dengan ketaatan kita jauh dari dosa. Dengan ketaatan kita tonjolkan kesetiaan. Dengan ketaatan kita mencari perkenanan Tuhan. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Boleh klik berikutnya. Yang ketiga, buah ekstrim dari ketaatan. Wih, ini pakai bahasa ekstrim nih. Kejadian 22:16-17 berkata demikian. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Abraham mendapatkan janji Tuhan, saudaraku. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tetapi Abraham tidak melihat itu sebagai satu kenyataan. Menurut kacamatanya. Tetapi dengan iman dia percaya. Yes, we do. Abraham percaya betul. Dan Alkitab berkata dalam Kejadian 22. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ayat selanjutnya berkata demikian. Barang siapa mengutuki engkau, Tuhan akan kutuki. Barang siapa memberkati engkau, aku akan berkati. Yang setuju katakan amin. Pak, Bu, yang berdiri membela saudara bukan manusia. Yang berdiri berjalan dengan Anda ketika Anda setia adalah Tuhan itu sendiri. Yang setuju katakan amin. Ya. Berhenti mengandalkan manusia. Berhenti bangga dengan pencapaian manusia. Hari ini yang kita banggakan adalah iman percaya kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Mantu saya komandan batalion di Lampung. Komandan TP 848. Pasukannya itu 1190. Rata-rata tentara ini apa? Rel itu loh, balok-balok itu loh. Masih muda-muda. Meskipun tentara muda ya nakal juga. Terus saya tanya begini, apa rahasiamu? Karena batalion dia batalion TP terbaik seluruh Indonesia. Saya tanya, apa rahasiamu? Dia pertama begini, yang setia Pak. Yang pertama adalah apa? Komitmen. Yang kedua setia. Yang ketiga apa? Taat. Lakukan tiga ini. Bukan berapa banyak beban yang harus engkau terima. Tetapi ketika engkau berjalan dengan Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung. Amin. Bilang kanan kirimu, masalahmu itu kecil. Bilang kanan kirimu, taat saja. Yang terakhir, bilang kanan kirimu, Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Dia akan berikan yang terbaik, yang termulia, yang hebat, yang penuh dengan kelimpahan. Turun atas saudara. Tepuk tangan panjang bagi Allah kita. Saat Abraham hidup, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam ketaatan total, Tuhan lepaskan berkat yang luar biasa. Saya dibaptis nama Abraham. Kalau lihat KTP saya nggak ada nama Abraham. Nggak ada. Model kayak gini cocok nggak pakai nama Abraham? Oh ya di belakang jeleng-geleng. Abraham dulu botak. Enggak, dulu saya juga nggak botak gini. Saya dulu juga ganteng. Ini salah sampo. Saudara gini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dibaptis tahun 2000, persis tanggal 15 April, beberapa hari yang lalu saya ulang tahun baptisan yang ke-26. Nanti hari Selasa saya ulang tahun yang ke-57. Mana hadiahnya? Enggak. Sorry. Saudara gini kasih Tuhan Yesus Kristus. Ketika saya dibaptis, Pendeta Timotius Arifin bilang begini, mulai hari ini ku berikan engkau nama Abraham. Aku ketawa loh. Lah pendeta kayak pentel korek gini aja namanya Abraham. Dulu Bapak Ibu ada orang khotbah menyampaikan firman Tuhan. Matius 7 ayat 7 misalkan. Pendeta pulang saya baru ketemu ayatnya. Alah saudara kan begitu juga toh. Itu baru perjanjian baru. Ketika pendeta bilang begini, mari buka kitab Sefanya. Memang ada. Kitab Ester, memang ada. Saudara kini kasih Tuhan, dengar baik. Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan gak pernah salah. Amin, ini kurang mantap ini. Amin.
Kalau Tuhan yang buka, tidak ada satupun yang dapat menutupnya. Kalau Tuhan yang memulai, dia bertanggung jawab menyelesaikannya. Kalau Tuhan yang memberkati, tidak akan pernah bisa dijegal oleh orang lain. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Coba lihat buah ketaatan yang ekstrim. Pertama apa? Penyediaan Tuhan. Bukankah Allah yang Jehovah Jireh? Betul? Saya tidak pernah mimpi loh Bapak Ibu, khotbah itu sampai kemana-mana. Betul. Saya pikir ngotbahin keluarga cukup. Tapi ketika Tuhan buka sampai hari ini, maaf bukan maksud kesombongan. Tuhan sudah bawa saya ke 28 negara. Kenapa? Karena Injil. Dengar baik, kalau saya hidup dengan cara yang lama, mungkin gak seperti itu. Dan saya berdoa, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anakmu akan berhasil luar biasa. Keluargamu akan dibawa naik luar biasa. Bahkan engkau akan menikmati berkat yang belum pernah engkau nikmati. Akan diberikan buat saudara. Ntar lu jangan tepuk tangan dulu. Ketika saudara taat. Yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Level iman yang naik. Janji Tuhan digenapi. Warisan rohani dibuka. Penyertaannya apa? Sempurna. Pak, Bu, gak ada kebahagiaan yang lebih bahagia selain kita disertai Tuhan. Tidak ada pencapaian yang lebih memuaskan selain kita mengakhiri pertandingan dengan baik. Betul tidak? Ya. 3 hari yang lalu dekat rumah saya jam 2 pagi ribut saudaraku. Kenapa? Tetangga saya tertangkap selingkuh. Kacau, umur sudah kepala 5 selingkuh. Dan selingkuhannya itu apa? Dibawa ke rumahnya. Saya bilang sudah bau tanah begini macam-macam. Harusnya umur 50 tahun ke atas yang dipikir itu sorga. Ih, kok saudara gak ada yang bilang amin? Iya. Pak, tapi kami masih bisnis. Kami lakukan dengan baik. Tapi apa yang kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Betul tidak? Ya, mari kita berlomba-lomba mencari perkenanan Tuhan. Ketaatan kita lakukan, buah itu pasti engkau terima. Yang terakhir, saya janji yang terakhir. Yang terakhir apa sudah habis nih? Halo? Sudah habis. 2 Petrus 3 ayat 9, tolong ayatnya gak tertulis di sini kayaknya. 1 ayat saja. Terakhir, habis itu saya selesai. Saudara mau tunggu? Ya tunggulah saya yang khotbah. 2 Petrus 3 ayat 9. Yuk baca rame-rame. 3, 2 ya. Terus. Tetapi ya apa? Cukup sampai di sini dulu. Pak, Bu, kenapa sampai hari ini kita hidup? Ya biar dunia penuh Pak. Ngawur aja. Kenapa sampai hari ini kita masih bernafas? Karena Tuhan sabar terhadap kita. Tujuan kesabaran apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi kalau hari ini kita masih bernafas, kita berdiri di atas kaki kita. Karena dia sabar atas kita. Dan dia mau kita bertobat. Melainkan semua supaya orang berbalik dan bertobat. Amin. Diberkati tidak salah. Berkelimpahan tidak salah. Melayani hebat. Tapi dengar baik. Semuanya harus ada dalam koridor bertobat. Orang yang bertobat pasti taat. Orang yang bertobat pasti setia. Orang yang bertobat pasti ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Bilang kanan kirimu jangan tunda-tunda. Bilang kanan kirimu ini kesempatan yang terbaik. Hari esok itu urusannya beda. Itu orang yang mau berubah. Tapi kalau Anda hidup dengan beban masa lalu ya repot. Bu, lihat saya sebentar Bu. Jangan ingat-ingat masa lalu Bu. Ih kok geleng-geleng. Terakhir ya, saya suatu ketika itu mau khotbah. Tenggorokan saya agak sakit. Ada ibu di sebelah saya. Bu, ada permen enggak? Wih tasnya dibuka, mereknya aja keren. Ya itu, itu bawa apa jenenge karo aku.
Dia buka tasnya, ngak. Dia garuk-garuk. Kayak apa bulldozer gitu loh. Iki apa maksudnya iki? Sudah saya tunggu. Bu kalau nggak ada nggak apa-apa. Aku juga tahu diriku. Udah serius sekali. Dapat 1 permen. Ini Pak Pendeta. Wih. Saya makan permennya. Enak Pak, gratis. Enak. Mereknya, permennya saja apa? Emirate. Bukan permen kaleng-kaleng di warung Pak. Tasnya enggak mungkin permennya Sugus. Apa kali relaksa habis susuk parkir? Enggak. Emirate. Enak tuh. Habis itu, habis makan permennya habis mau khotbah ini. Saya bilang sama ibu itu, ibu baru terbang Eropa kah? Amerika? Enggak. Kenapa Pak Pendeta bilang begitu? Permennya tadi Emirate Bu. Oh itu 5 tahun yang lalu. Ayat Tuhan. Untungnya makan pendeta dalam nama Yesus semua. Sudah Pak Bu, jangan ingat-ingat masa lalu, oke? Hidup dengan taat dan setia, Tuhan punya berkat yang luar biasa buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Amin.